Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masa Sekolah. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah untuk teman-teman muslim semuanya. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke, jadi sekarang udah berada di episode 16 ya. Dan gue masih pengen cerita lagi ya. Belum ada yang ngirim cerita ke podcast masa sekolah. Aduh, sayang banget ya. Tapi gak apa-apa lah. Kita kalau dari bawah itu pasti mulai dulu nge-build si podcastnya. Jadi gak apa-apa lah ya. Oke, jadi ini masa SMA gue ya. Waktu itu kan kelas 10 SMA, jatuhnya sih kelas 1 SMA ya. Apa ya? Agak disayangkan ya kenapa waktu itu gue di kelas 10 itu masuknya di shift siang. Jadi dibagi 2 shift gitu. Ada shift pagi dan shift siang. Bentar, ada iklan dulu lewat. Jadi untuk perlu diketahui ya, karena di sekolah gue itu ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi itu jatahnya untuk kelas 11 dan 12 kayaknya ya. Sedangkan untuk shift siang untuk kelas 10. Jadi karena mungkin ya, ini asumsi gue aja sih sebenarnya. Karena bangunan sekolah waktu itu memang lagi tidak apa istilahnya, kurang kapasitasnya mungkin ya, boleh dibilang kayak gitu ya. Jadi makanya dibagi jadi 2 shift gitu untuk sekolahnya. Karena gue kelas 10 dan gue masuk siang. Biasanya sih itu habis zuhur sih. Gue lupa lagi jam berapa ya pasnya. Bukan pas azan zuhur malah, kalau nggak salah gue. Ya pokoknya sekitaran situ lah. Belum jam 1 sih itu. Nah ini jadi dilema sih bagi siswa yang mungkin ya, yang biasa begadang ya. Tapi untuk ukuran anak SMA sih kayaknya jarang ya yang begadang ya. Ya 1-2 ada mah ya. Kalau masih kelas 10 mah. Jadi memang agak dilematis juga sebenarnya kalau masuk siang itu. Pertama nih ya, problem yang gue rasain ya pribadi ya, mungkin ngantuk ya. Karena dari SMP kan udah biasa sekolah pagi gitu. Jam 7 tuh udah kayak seger banget tuh mata buat belajar gitu di sekolah. Nah ini siang nih ceritanya nih. Ya katakanlah, oke gue paginya agak nyantai ya karena gue masuk siang. Dan lucunya kalau pagi itu lu masih bisa tiduran gitu kan di kasur kan, sambil nunggu jam lu beres-beres mau ke sekolah gitu, berangkat sekolah ya. Ya paling mentok sih jam 11 tuh lu udah mandi lah gitu ya. Apalagi ya. Ya pokoknya gitu, pertama tuh ngantuk ya, itu jelas banget sih. Eh, jadi jangan heran ketika jam masuk siang itu beberapa temen dari gue itu banyak yang ngantuk, yang nguap. eh Ya gimana ya? Ya memang sih kalau
jam belajar siang itu memang bikin ngantuk ya. Kalau kalau untuk pagi kalau masih ngantuk tuh kemungkinannya begadang, tapi kalau masih ngantuk siang gimana ya? Gue susah jelasin sih sebenarnya. Pokoknya gitu kalau siang itu, tapi enaknya em, gimana ya? Jam kita di rumah tuh jadi kepotong gitu. Jadi pulang itu jam hampir sebelum maghrib lah gitu ya. Bisa jam 5 atau jam berapa ya, gue lupa lagi sih pastinya. Pokoknya kalau kalau gue nunggu angkot kan lama ya, karena memang angkot ke daerah gue itu juga jarang gitu. Sekali nongol tuh cuma satu dan itu pun jedanya cukup lama, 5 sampai 10 menit gue nunggu. Dan kadang-kadang juga sekalinya nongol tuh penuh tuh angkotnya, karena kan memang sekolah gue itu SMA gue tuh lebih dekat ke daerah gue. Maksudnya gini ya, eh sekolah gue tuh memang dekat, cuma kalau udah kayak gitu posisinya pasti angkot tuh penuh gitu. Ya intinya gue susah cari angkot yang masih ada sisa bangkunya sih gitu. Dan sering juga gue pulang itu agak malam karena gara-gara nunggu angkot doang itu. Nggak dapet angkot gue. Dan kalau biasanya kalau nggak dapet angkot juga gue pulang naik ojek tuh. Ojek juga ada, tapi gue agak males waktu itu naik ojek, lebih seneng naik angkot deh. Karena bisa hemat duit gitu udah itu. Dan biasanya kalau ada juga sih kadang supir angkot yang ngasih tumpangan ya, walaupun angkotnya penuh, tapi kita harus kayak gantung gitu di apa namanya, di pintu masuknya. Jadi kita gantung gitulah. Dan waktu itu masih kayak inilah ya, ya masih biasa aja pemandangan kayak gitu. Sebenarnya itu bahaya sih kalau gue bilang, tapi karena si supirnya ngasih kan, dan gue apa boleh buat gitu kan, daripada gue nggak dapet angkot sama sekali buat pulang gitu kan, ya udah gue gantung gitu. Nah biasanya pas udah radius berapa meter ya, eh katakanlah 500 meter ya, itu tuh pasti ada yang turun gitu. Dan pasti kan bangku di dalamnya ada yang kosong kan, ya udah gue bisa duduk. Biasanya yang di luar tuh pindah ke dalam gitu. Gue lebih seneng di bangku serap sih, yang cuma diisi 2 orang itu loh, atau nggak di bangku sebelah supir, itu lebih suka gue. Nah, aduh kucing gue mulai ganggu nih. Pokoknya sekolah siang itu enak sih, enak ya, cuma apa ya, apalagi pertama tuh ngantuk. Terus ya wah ya, ini satu lagi nih, pas lu nyampe rumah tuh lu udah kecapean duluan gitu gak sih? Tahu gak sih rasanya? Bentar, iklan lagi. Jadi gini, maksud gue kalau misalkan lu masuk pagi ya, ya katakanlah lu pulangnya setelah zuhur gitu kan, dan itu lu masih nyimpen energi ya, kadang kala capek gitu kan sekolah, tidur siang 1 jam 2 jam oke lah, dan sorenya lu masih bisa sempet main. Tapi kalau pagi tuh kayak, kalau masuk siang tuh kayak nggak bisa kayak gitu deh. Oke, lu bisa leha-leha gitu kan pagi kan, tidur-tiduran, tapi kan ketika lu sekolah masuk jam setelah zuhur ya, dan pulang jam 5, itu pun kalau lu masih punya energi masih bisa main, tapi kalau lu udah kayak kecapean gitu males aja, pasti dia tuh ketiduran ya. Pokoknya jatah lo main di sore itu udah kurang lah gara-gara lo masuk siang. Dan memang tuh di situ yang nggak enak sih sebenarnya. Memang secara waktu agak untung ya kalau pagi itu agak plong ya. Maksudnya gimana ya? Ya masih bisa leleha lah pagi lah gitu. Dan kadang juga gue juga ngerasain posisi di mana pagi itu gue baru ngerjain PR yang kemarin gitu. Karena memang malam itu udah capek banget. Jangan kan untuk bikin PR ya, untuk aktivitas yang lain mungkin udah kayak kecapean gitu lah, lo tau lah ya. Lebih capek sore sih sebenarnya daripada pagi itu kalau sekolahnya. Dan apa lagi ya, ya paling segitu dulu lah. Kalau masuk sekolah siang tuh energinya lebih banyak dimakan ya gitu ya, daripada sekolah pagi.
Dan kadang-kadang juga gue pulang agak larut gitu karena masuk siang gitu. Tapi satu lagi penutup ini. Dan lucunya ya, udah dikasih masuk siang pun kadang suka telat juga itu. Nah itu kadang gue ini suka ketawa sendiri. Udah masuk siang, telat lagi, kacau kan. Ya memang karena sekolah gue itu posisinya berada di area kampus ya. Dan memang kalau untuk dari turun angkot sampai ke sekolah itu gue jalan kaki sekitar 300 atau 400 meter gitu ya. Pokoknya lumayan lah gitu ya. Kadang bukan dari gue nya sih yang bikin lama gitu, dari angkotnya, Pak. Kenapa gue bilang angkot ya? Karena tipikal angkot di daerah gue itu dia tuh sebelum semua bangku keisi atau penuh gitu ya, pasti mencari penumpang dulu. Dan gini, maksudnya pokoknya sebelum sampai di simpang jalan luar gitu ya, pasti pelan gitu jalannya. Pokoknya cari penumpang tuh sampai bener-bener dapet gitu. Jadi kalau misalkan lewat di tiap gang atau perempatan jalan gitu pasti dilihat tuh penumpangnya. Pasti dilihat tuh calon-calon penumpang. Biasa diklakson atau nggak dipanggil pasar-pasar gitu ya, segala macam gitu ya. Gimana menarik calon penumpang gitu kan. Ada juga yang sampai niat buat masuk ke dalam gang itu sampai cari ke sela-sela gang gitu, anak-anak sekolah atau pegawai yang mau kerja gitu. Itu ya gue salut sih sebenarnya kayak gitu. Tapi di sisi lain disitulah waktu gue ke situ untuk sampai ke sekolah. Dan kalau udah kayak gitu gue nggak bisa prediksi gue sampai sekolah jam berapa. Ya yang pasti gue telat gitu. Itu sebenarnya. Tapi gue nggak nyalain si angkotnya sih. Tapi memang dari kita sini kenapa nggak bisa memperkirakan waktu itu. Oke, pada sekian dulu lah podcast masa sekolah. Seperti biasa, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah. Jangan lupa follow podcast masa sekolah di Spotify. Dan bagi kalian yang pengen share cerita juga, silakan kirim email ke podcastmasasekolah@gmail.com ataupun bisa lewat DM Instagram podcast masa sekolah. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.